Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada di rumah ataupun di kantor, mari kita mau bersama-sama berikan waktu untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persiapkan ibadah kita dengan pujian. Kita mau agungkan, kita akan muliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Berdasar atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari bersama-sama kita agungkan, kita muliakan Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Sungguh sempurna perbuatan-Mu Tuhan. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Dia yang berkuasa atas surga, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku
sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sungguh agung dan mulialah Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Merendahkan hati kami Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Supaya malam hari ini kami layak di hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami akan bersama-sama berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah doa dan pujian kami ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami, doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita mau kecap. Kita mau lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama kita bersuka cita sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita telah bersuka cita, dan tiba saatnya kita mau bersama-sama, kita mau duduk diam di kaki Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Dia beserta dengan kita setiap saat. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan berkata, Dia senantiasa berserta dengan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat terkasih, sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang untuk memuji muliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, dan juga Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu dari rumah masing-masing boleh menerima kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan beritaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah doa dan pujian.
Setelah kita memuji muliakan nama Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dan kedua, kemudian ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang pertama, kedua, dan ke-6. Saya memberikan tema firman Tuhan malam hari ini adalah ketaatan tanpa pertanyaan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1, 2, dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Ibrani pasal yang ke-11 ini berisi tentang saksi-saksi iman, bagaimana perjalanan tokoh-tokoh Alkitab dalam mempertahankan iman mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman memiliki arti keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Suatu ketetapan hati kepada Allah. Nah, ini sungguh menarik ya. Satu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Itulah arti iman. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab kita tentu sudah beberapa kali membaca dan mendengarkan kisah-kisah umat Tuhan yang hidup dalam iman mereka. Ada beberapa, saya mengambil contoh dua ya. Yang pertama dari beberapa orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kita tahu dan mungkin sudah sering membaca kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Mereka adalah 3 pemuda Yahudi yang ikut ditawan ke Babel pada masa Raja Nebukadnezar. Mereka adalah bagian dari kaum muda yang saat itu dibawa kaum muda Yahudi yang cerdas, dianggap memiliki intelektual yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang seumuran mereka, dan mereka dibawa diantaranya bersama Daniel juga ke Babel. Nah, ini dari kitab Daniel pasal 1 ayat 3 sampai ke 6. Mereka dibawa untuk menjadi pekerja atau pejabat di istana raja. Mereka dibawa dari Israel untuk dibawa ke Babel menjadi pejabat-pejabat pembantu raja. Mereka sebenarnya punya satu keistimewaan ketika mereka ada di istana raja. Mereka mendapatkan makanan yang istimewa seperti yang diberikan raja. Tapi mereka berketetapan hati untuk memilih makanan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka tidak mau makan ala istana raja, tapi mereka milih sayur-sayuran. Ya. Walaupun demikian, ya, walaupun mereka memilih makanan yang berbeda dengan apa yang seharusnya mereka terima, seperti yang Raja Nebukadnezar makan, ternyata setelah diuji mereka memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, daripada orang-orang yang makan seperti yang raja makan. Inilah satu berkat Tuhan bagi mereka. Nah, pada suatu waktu Raja Nebukadnezar ingin meresmikan patungnya ya, ingin istilahnya kalau sekarang mungkin ada prasasti atau patung dari Nebukadnezar ingin diresmikan, diumumkan kepada seluruh rakyat di negeri Babel. Dan Nebukadnezar memerintahkan semua orang yang di Babel harus sujud menyembah ketika mendengar bunyi sangkakala, suling, dan kecapi.
bagi yang tidak sujud menyembah akan dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tahu mereka tidak mau sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan kita tahu mereka akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Ketika mereka dibawa ke perapian, orang yang membawanya itu terbakar ya, saking panasnya apinya. Tapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego tetap selamat karena pertolongan Allah. Mereka punya iman yang luar biasa ya. Mereka mengatakan seandainya Allah menolong kami, tentu akan membebaskan kami. Tapi seandainya pun Allah yang kami sembah tidak membebaskan kami, tidak menolong kami dari perapian yang menyala-nyala, kami tetap tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Itu pernyataan iman yang luar biasa ya. Mereka melakukan apa yang menjadi iman mereka, keyakinan mereka, ketaatan mereka kepada Allah mereka tanpa bertanya, kenapa harus seperti ini? Mereka melakukan. Pokoknya melakukan. Itu kisah yang pertama dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua, kita tahu Abraham ya. Abraham ini luar biasa. Nama sebelumnya Abram ya, sebelum diganti menjadi Abraham oleh Allah. Dia dari Kejadian pasal yang ke-12 ya, Kejadian pasal yang ke-12. Di sini diceritakan bahwa Abraham itu dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya ya, dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Ini Abraham dipanggil Allah dari tanah kelahirannya untuk pergi Kanaan. Hanya itu perintahnya ya. Dan apa yang dilakukan? Abraham taat kepada panggilan Tuhan. Dia tidak bertanya, saya nyaman di sini Tuhan, kenapa harus pergi? Tapi dikisahkan di sini, ya sendiko dawuh. Dia ikuti apa yang Tuhan perintahkan, Allah mau tanpa bertanya. Liku-liku perjalanan dia lalui, bahkan sampai di mana ketika kita tahu dia diminta Allah mengorbankan anaknya, Abraham pun tidak bertanya, taat lakukan. Ini sesuatu yang luar biasa. Abraham taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sampai janji Tuhan itu digenapi tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dua kisah pahlawan iman dalam Alkitab ini menjadi satu perenungan kita ya. Nah, Bapak Saudara, ketika saya membayangkan Abraham ini ya, perjalanan Abraham itu, saya ingat ini ibarat waktu mungkin ya, kalau kita waktu sekolah itu pernah ikut pramuka ya. Pramuka itu ada istilahnya mencari jejak ya. Saya ingat ketika ikut pramuka itu mencari jejak, hanya dikasih tahu nanti akan kamu temui tanda-tanda seperti ini, ikuti tanda-tanda ini. Saya mengandaikan apa yang dilakukan Abraham itu seperti seorang pramuka. Dia mencari jejak, dia hanya mengikuti tanda-tanda, bahkan pramuka itu nggak dikasih tahu nanti kamu mau sampai mana. Ikuti tanda, kalau belok kiri ya kiri, kanan-kanan, yang penting kita mau dan bisa memahami arti tanda itu. Itulah kisahnya Abraham. Dia mengikuti tanda-tanda dari Allah dan tanpa bertanya taat melakukan sampai janji Allah digenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita yang hidup di dunia ini punya perjalanan hidup, punya pergumulan. Nah, mungkin ini situasi yang terus kita bicarakan ketika saat ini kita ada dalam situasi pandemi, di mana hal ini mungkin 2 tahun lalu tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana ketika kita mungkin tanggal 15 Maret tahun 2020 ya, saya ingat kita waktu itu masih bisa ibadah, semua seolah
nggak ada apa-apa, dan kita hanya melihat pandemi ini di berita di televisi di Cina dan negara-negara lain. Tapi seminggu kemudian, beberapa hari kemudian itu masuk ke Indonesia, dan itu berdampak luar biasa. Semua kacau balau. Ada yang bergumul ketika COVID ini berdampak pada ekonominya, bagaimana usaha pekerjaan kacau balau, penghasilan turun drastis, di PHK, mencari nafkah sangat susah, semua sulit. Ada juga yang bergumul dalam hal kesehatan, terkena penyakit berdampak dari COVID ini. Bahkan ada keluarga yang dipanggil Tuhan karena pandemi ini. Semua serba terdampak. Orang mungkin yang secara ekonomi berpenghasilan tetap, berpenghasilan cukup dan punya tabungan mungkin tidak terlalu terdampak. Tapi bagi mereka yang saat ini bekerja harian, mereka yang berjualan secara harian, buruh, itu sangat luar biasa susahnya. Bagaimana pandemi ini menghancurkan nafkah hidup mereka. Bahkan kita ketika di gereja pun beberapa waktu lalu, ketika ibadah pun semua harus pakai masker, jaga jarak. Ini sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi saat ini kita alami. Bahkan saat ini kita sementara beribadah di rumah. Beribadah secara online. Bapak Saudara, pergumulan ini semua harus kita lewati. Dan masing-masing orang punya level yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa membandingkan satu orang dengan yang lain. Tuhan punya standar masing-masing. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Beberapa waktu lalu mendengar berita di mana orang yang sangat kaya, ya, itu pun tidak tertolong ketika dia terkena COVID karena rumah sakit penuh. Ini menggambarkan apa? Kekayaan, uang, materi yang dimiliki seseorang itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Tidak bisa menjamin dia selamat. Ketika rumah sakit penuh, tidak ada tempat lagi. Orang yang kaya pun ini tidak bisa tertolong. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketidakberdayaan manusia di tengah dunia ini. Bapak Saudara, nah, ketika kita perhatikan setiap hari berita yang ada, seringkali justru membuat kita ketakutan, khawatir. Bagaimana sebagai umat Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus menghadapi pandemi yang masih akan terus kita hadapi ini. Kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Allah sumber kekuatan kita. Apakah kita mau terus-terusan ikut panik seperti kebanyakan orang khawatir? Tentunya tidak. Jangan sampai situasi ini mencuri damai sejahtera kita. Kita tahu peristiwa Sadrak Mesak Abednego, tantangannya luar biasa, hukuman mati. Tapi mereka tetap melakukan apa yang mereka yakini. Nah, di tengah pandemi ini, sebagai umat pilihan Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pegang untuk menjaga hidup kita tetap ada dalam pegangan Tuhan, ada dalam naungan Tuhan. Yang pertama, kita lihat dari Yeremia 17 ayat yang ke-7, yang hari Minggu, ibadah Minggu kemarin dibahas oleh Bapak Diakon Stefanus. Bagaimana di sini dikatakan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mengambil ayat ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apa? Andalan kita hanya Tuhan, bukan yang lain. Kita tahu tadi kekayaan, uang tidak bisa menyelamatkan orang dari COVID. Tapi hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Tuhanlah tempat kita bersandar. Ketika kita punya harapan, taruhlah harapan itu hanya kepada Tuhan, bukan yang lain.
Itu yang pertama kita lakukan, kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita buka di Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak Saudara, Tuhan kekuatanku, mazmurku, Ia keselamatanku. Hanya Tuhan tempat kita bersandar, hanya Tuhan tempat kita berpaut ya. Ketika kita mungkin diberkati Tuhan dengan kekayaan, kepandaian, materi, jabatan apa atau hal yang lain, itu adalah berkat yang Tuhan berikan, yang harus kita kelola sebaik mungkin. Bukan berkat itu menjadi berhala kita. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan itu menjadi berhala kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kekayaan, jabatan, kepandaian. Kita tetap harus bergantung kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan. Bukan pada berkatnya. Karena berkat itu bisa setiap saat hilang. Bisa setiap saat berkat itu tidak punya kekuasaan ya, yang kekal ya. Misalnya uang itu bisa berharga ketika kita mau beli sesuatu. Tapi ketika kita misalnya sakit, kita mau masuk rumah sakit, ruangan penuh nggak ada, uang itu nggak ada harganya. Jadi kita tetap harus berpegang kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah keselamatan kita. Jadi tetap berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Ya firman-Nya. Nah, kita buka di Amsal pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Perkataan Tuhan jadi pegangan kita. Melakukan apa maunya Tuhan. Perkataan Tuhan, ya firman-Nya, dalam arti kita baca firman Tuhan dan kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan. Melakukan maunya Tuhan yang tercermin dalam firman-Nya. Simpanlah perintahku dalam hatimu. Perintah Tuhan, firman Tuhan, kita jadikan pedoman dalam hidup kita, dalam hati kita, bukan hanya dalam pikiran kita. Di sini dikatakan dalam hatimu. Manusia punya pikiran, punya hati. Pikiran terkait dengan rasio, tapi kalau hati ya, itu sudah lebih dalam, tertancap ya. Ketika firman Tuhan hanya masuk dalam pikiran, mungkin hanya logika, oh iya benar kalau kita melakukan ini benar. Tapi ketika dalam hati, firman Tuhan itu sudah merasuk dalam tubuh kita, menjadi satu pegangan dalam hidup kita, bukan hanya dalam pemikiran, tapi menyimpan perintah Tuhan dalam hati kita. Artinya apa? Apa yang Tuhan mau, firman Tuhan itu kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Kemudian kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21, di sini dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Ketika kita memegang perintah Tuhan, melakukan maunya Tuhan, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi kasih kita bukan sekedar dalam pikiran, tapi kasih kita dalam hati kita melalui tindakan yang kita lakukan dengan melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita mengalami
proses di mana kita lahir baru ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Kita sudah dilepaskan dari dosa kita melalui karya penebusannya di kayu salib. Ini satu proses pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan untuk membebaskan kita. Jadi sudah selayaknya, sepatutnya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Otomatis gitu ibaratnya. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, ya kita lakukan apa yang Tuhan mau, penyelamat kita inginkan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, di ayat 21 tadi, akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan ada dalam diri kita ketika kita melakukan firman-Nya. Kita mungkin bisa berkata, saya kan orang biasa, saya kan orang yang tidak pandai, tidak memiliki kedudukan. Mungkin apa yang kita lakukan bagi kita itu suatu yang sederhana. Tapi bagi orang lain mungkin itu suatu yang luar biasa yang bisa mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Mungkin saya pernah menyampaikan satu kesaksian waktu saya melakukan pelayanan di Ambon dulu ya. Saya bergabung dalam penyiar radio itu ya. Saya pernah mengisi siaran radio selama kurang lebih 1 tahun di sana. Kita sukarelawan ya, artinya tidak dibayar. Justru kita seringkali patungan untuk bayar listrik radionya itu ya. Karena memang radionya bukan besar tapi memang penjangkauan. Nah, saya pernah mengampu satu siaran selama 1 tahun dan saya sering mengambil kata-kata dari Alkitab untuk pembuka siaran saya ataupun penutup. Nah, ketika kami mengadakan jumpa penggemar, ada salah satu penggemar yang datang gitu ya. Kita nggak pernah ketemu, terus ada acara kumpul, dia datang ke saya, bilang begini, Kak Ari terima kasih ya. Kata bijak Kak Ari tanggal sekian itu menyentuh saya dan membuat saya berhenti tidak minum minuman keras lagi. Saya juga kapan ya itu mungkin sudah lupa karena siarannya berkali-kali ya dalam seminggu itu. Dia bilang gitu. Oh ya, puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Tetap semangat ya, jangan minum-minum lagi. Ya Kak Ari, saya ingat kata-kata Kak Ari. Saya mungkin sudah lupa. Perkataan itu saya ambil dan saya sampaikan di radio, tapi ternyata perkataan yang bagi saya itu ya sudah seharusnya sebagai penyiar radio saya menyampaikan sesuatu yang menjadi berkat buat semua. Saya nggak pernah ini harus ke orang ini, enggak. Saya intinya bahwa ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ternyata ada orang yang menangkap apa yang saya sampaikan. Itu bagi saya luar biasa. Tuhan, terima kasih ya pelayanan ini yang mungkin ya hanya mengampu siaran tapi bisa mengubah hidup orang lain. Ini satu contoh yang mungkin yang kita lakukan, kita perkatakan hanya suatu yang kecil, tapi ketika orang lain mendengar dan orang itu menangkap, apalagi itu dari firman Tuhan, itu bisa berdampak luar biasa bagi orang lain. Jadi ketika kita melakukan maunya Tuhan, firman-Nya, Tuhan akan menyatakan dirinya ke dalam hidup kita. Artinya apa? Kuasa Tuhan ya, itu bisa nampak dalam hidup kita tanpa kita tahu ya. Tanpa kita sadari, dan mungkin orang lain yang tahu kuasa firman Tuhan itu melalui apa yang kita katakan. Jadi sebagai orang percaya, hati-hati kita memperkatakan sesuatu. Terlebih firman Tuhan itu adalah kehendaknya. Jadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, sudah selayaknya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kesaksian yang keluarga kami alami ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan ya lebih ya, kami sekeluarga mengalami kena COVID ya. Istri saya, anak-anak saya, ibu saya, kemudian seminggu kemudian saya.
istri harus masuk ke rumah sakit, bahkan harus sempat pakai oksigen ya, dan juga harus transfusi darah karena HB-nya drop. Saya cari di PMI nggak dapat, puji Tuhan ada dari jemaat yang menolong, darahnya cocok dan membantu percepatan kesembuhan istri saya. 1 minggu di rumah sakit, istri saya boleh pulang dan kami sekeluarga lanjut isolasi dan sembuh di akhir minggu ketiga bulan Juli kemarin ya. Nah, ketika saya harus isolasi karena awalnya saya yang negatif di rumah ibu dan istri di rumah sakit, anak-anak di rumah saya sempat bergumul ya, sempat bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kami sekeluarga sudah berupaya menjalankan protokol kesehatan, kok masih bisa kena? Saya sempat merasa apa ya yang salah? Apakah ini sesuatu yang hukuman Tuhan buat kami sekeluarga atau apa? Tapi saya berdoa, saya minta kekuatan sama Tuhan, terlebih karena kondisi istri saya sempat butuh perawatan intensif membuat saya sempat khawatir, cemas ya, 2 malam agak susah tidur. Ini bagi kami satu pergumulan yang berat dan saya berdoa kepada Tuhan, dan selama isolasi ini saya lebih banyak baca firman, mendengarkan puji-pujian, menyembah Tuhan. Saya dapat satu kekuatan ya dari Keluaran 19 ayat yang kelima. Ketika saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus kami alami ini? Saya dapat kekuatan dari Tuhan dari Keluaran 19 ayat yang kelima. Firman Tuhan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Dari ayat ini saya mendapat satu rema, harta kesayangan Allah, harta kesayanganku. Ketika saya mempertanyakan itu, saya dapat jawaban ini. Oh, kami sekeluarga adalah harta kesayangan Tuhan. Sudah ditebus, dibebaskan Tuhan, diselamatkan. Dan kali ini mendapat satu berkat, boleh kena sakit ini, Tuhan ingin saya lebih dekat kepada Dia. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya benar-benar dikuatkan. Saya dan keluarga, kita semua adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi Tuhan memproses kita, mengizinkan segala sesuatu yang terjadi itu dalam rencana Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Ketika saya bergumul, berdoa itu, rasanya Tuhan terus menguatkan. Ketika saya puji Tuhan, saya memuji Tuhan, saya dapat satu pujian yang luar biasa, yang mungkin dalam ketika isolasi itu saya naikkan pujian itu berkali-kali ya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus juru selamatku, kekuatan di hidupku. Nah, itu satu kekuatan, pujian dari itu benar-benar menjadi rema bagi saya. Ketika dalam pergumulan, ketika saya mencoba mempertanyakan kenapa Tuhan terjadi, Tuhan jawab, ya kamu harta kesayanganku, aku ingin kamu dekat. Saya dapat satu kekuatan ketika dalam isolasi itu, saya banyak berdiam diri, baca firman, dan Tuhan memberikan peneguhan. Nikmati prosesnya. Dan itu sungguh luar biasa ketika kami sekeluarga boleh sembuh, ketika kami boleh melewati proses ini, Tuhan menguatkan kami sekeluarga. Dan saya yakin bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin kemarin sempat mengalami hal yang sama, yakinlah, atau saat ini masih dalam proses, Tuhan harus izinkan satu sakit penyakit terjadi, pergumulan hidup harus Bapak Ibu Saudara alami. Tetap ingat ya, 2 hal yang harus kita lakukan tadi. Kita bersandar kepada Tuhan dan melakukan maunya Tuhan.
kita mau taat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa kita banyak bertanya. Tuhan, kenapa? Saya sudah melayani, saya sudah rajin beribadah, baca firman-Mu, saya sudah memberikan persembahan. Kok saya masih bisa sakit ya Tuhan? Mungkin sempat kita bertanya seperti itu, tapi ingat, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mungkin ketika kita semuanya baik-baik saja, level kedekatan kita dengan Tuhan mungkin hanya 70-80%. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, level kedekatan kita dengan Tuhan mungkin 99 bahkan 100%. Tuhan tahu, Tuhan ingin anak-anaknya itu melekat dengan Dia, mengandalkan Dia. Makanya malam hari ini tema firman Tuhan ini adalah ketaatan tanpa pertanyaan. Bapak Saudara, ketika kita dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun, hal-hal mungkin yang menurut kita tidak baik terjadi, tetaplah andalkan Tuhan, sumber kekuatan kita. Dan yang kedua, tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Firman-Nya tanpa ada satu pengecualian. Firman-Nya dilakukan. Ketika kita mau taat, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar atas segala pergumulan kita. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dari siapa? Dari Tuhan. Karena kekuatan kita, sumber kehidupan kita, keselamatan kita hanya Tuhan. Yesuslah sumber pengharapan kita. Yesuslah Allah yang setia dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang sebaik Dia, yang setia seperti Dia. Dia tahu segala keperluan kita, Dia tahu segala pergumulan kita, Dia tahu masa depan kita. Ketika kita mungkin masih bertanya-tanya, Tuhan besok seperti apa? Tuhan besok saya mau makan apa? Keluarga saya butuh ini Tuhan, keluarga saya butuh itu Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya kepada Tuhan seperti itu. Tapi yakinlah, ketika kita mengandalkan Dia, Dia tidak pernah mengecewakan. Hal seberat apapun, ketika kita yakin, kita percaya, kita memiliki keteguhan dan keyakinan penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dialah sumber kekuatan pengharapan kita, maka Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Allah ingin kita menikmati setiap prosesnya dengan penyerahan penuh kepada Dia. Nggak usah banyak tanya-tanya. Ketika kita dalam pergumulan, dalam tantangan, sakit penyakit, masalah di keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun yang menghadang kita, terlebih di kala pandemi ini, tetap andalkan Tuhan. Sekali lagi, tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah bersandar pada hikmat yang kita miliki sendiri, kekayaan, jabatan, kepandaian, atau hal apapun materi yang kita miliki. Karena semuanya itu hanya sementara. Semuanya itu hanya bisa berfungsi di satu saat tertentu. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, segala yang kita hadapi, Tuhan akan campur tangan. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika jawaban yang mungkin kita inginkan A, tapi Tuhan berikan yang B, Tuhan tahu yang terbaik itu yang B buat kita. Mungkin yang A menurut kita terbaik, tapi Tuhan tahu ketika kita diberikan jawaban A, kita bisa jauh daripada Tuhan, kita bisa celaka dan sebagainya. Tapi ketika kita dapat jawaban B dari Tuhan, Tuhan sudah mengatur yang terbaik buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan kita, setiap tantangan kita, setiap masalah hidup kita tetap andalkan Tuhan. Kita tetap lakukan firman-Nya. Kita nikmati prosesnya dengan penuh ketaatan tanpa banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh memberikan pelajaran bagi kami semua Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam hal apapun, kami mau belajar taat seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan untuk menyembah patung supaya mereka tidak masuk dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tetap memilih menyembah Engkau. Dan pada akhirnya Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib. Seperti juga Abraham Tuhan, yang Engkau panggil dalam kehidupannya, meninggalkan tanah kelahirannya, menuju Kanaan. Dia mau taat tanpa bertanya, kemana yang harus saya tuju. Tapi Abraham taat melakukan apa yang menjadi firman-Mu, sampai Engkau menggenapi janji-Mu bagi Abraham. Tuhan, biarlah kami semua Tuhan belajar dan mau taat, melakukan apa yang menjadi firman-Mu, tanpa kami mempertanyakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Bagi mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, bagi mereka yang bergumul dalam perekonomian, mereka bergumul dalam masalah keluarga, segala masalah yang mereka hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka boleh terus bersandar penuh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka boleh terus melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Dan supaya mereka terus taat, setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami semua, menjamah setiap anak-anak-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Dan mereka boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang bersama-sama telah memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, mari saya beri kesempatan buat seluruh jemaat untuk menyiapkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita. Setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa. Nanti saya berdoa dari gereja, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan berdoa bersama dengan keluarga. Adapun pokok-pokok doanya, yang pertama kita terus berdoa untuk gereja, mengucap syukur untuk segala kegiatan yang boleh berjalan. Tuhan sudah menyertai dan Tuhan terus memberkati. Demikian juga kita terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja, para pemimpin. Demikian juga untuk goal kehadiran dan goal persembahan. Juga untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya terus bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa buat yang sakit secara jasmani. Sungguh kita mengucap syukur, banyak di antara umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di gereja Telogomulyo sudah dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Kita terus bergumul buat mereka yang masih lemah, supaya Tuhan menolong. Kemudian yang undur, lemah secara iman, orang-orang baru, juga kita berdoa untuk orang-orang yang kita rindukan, percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan jemu, kita terus gumuli, kita terus doakan, supaya Roh Kudus menjamah, menyiapkan hati mereka, sehingga saat kita memberitakan Injil, mereka boleh bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nanti yang ketiga, Bapak Ibu bersama dengan keluarga bisa berdoa secara pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita mau sehati, berserah, percaya, beriman, taat seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, sehingga kita boleh menjadi umat yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berpaut kepadanya, dan Allah yang hidup, yang setia, yang mengasihi Bapak Ibu seluruh jemaat
Dialah yang akan memberikan apa yang menjadi pergumulan, kerinduan yang kita naikkan di hadapan hadirat-Nya. Mari bersama-sama saya akan berdoa dari gereja mengawali, dan nanti Bapak Ibu semuanya bersehati melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih, malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, menerima kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami, supaya kami boleh menjadi umat Tuhan yang taat tanpa bertanya di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar dari Daniel, kami boleh belajar dari Abraham, tokoh-tokoh iman yang sudah memberikan keteladanan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, supaya melalui pelayanan hamba-Mu nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa malam hari menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Biarlah gereja ini terus bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Seluruh umat-Mu boleh terus hidup melekat kepadamu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, mengenal Engkau secara pribadi, dan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa buat para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang saat ini lemah secara tubuh jasmani, tapi Tuhan sudah menjamah, bahkan sudah pulang dari rumah sakit. Mengucap syukur, Engkau terus mengurapi, memberkati, memakai hamba-Mu, dicurahkan dengan segala hikmat, akal, budi, pencerahan, sehingga dalam penggembalaannya Tuhan senantiasa menuntun, memberikan kesanggupan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, dan pelayanannya semakin dibuat Tuhan berhasil. Tuhan juga memberkati untuk anak, menantu, cucu, semuanya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja yang lain, baik para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD. Kami menyerahkan seluruh pengurus yayasan, pelayan-pelayan Tuhan, para pendoa syafaat. Bila kami, hati kami terus Tuhan berpaut kepadamu, roh kami menyala-nyala di dalam melayani Engkau, tiada henti di dalam nama Yesus. Urapan-Mu yang senantiasa tercurah di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami. Setiap kegiatan gereja yang kami laksanakan secara online, Tuhan memberkati, mengurapi, menjamah. Baik ibadah raya jam 6:30, kami juga berdoa untuk doa dan pujian jam 6 sore hari Rabu. Kami menyerahkan sekolah minggu, PKMB, PMBI, WBI, persekutuan doa Hana, doa serentak, semuanya Tuhan. Bila ini semuanya boleh terus membangun iman kami, boleh terus mengajar kami, membuat kami terus bertumbuh semakin kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih pergumulan gereja-Mu untuk pengurusan izin TK, juga untuk kemajuan sekolah ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bila kami boleh terus menjangkau, Tuhan, Engkau kirimkan juga untuk murid-murid baru, pakai para guru, pakai juga Tuhan untuk pengurus yayasan, kami semuanya untuk memajukan sekolah ini, sehingga melalui sekolah ini nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, dan kami boleh mempersembahkan setiap orang-orang yang belum percaya, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk gol kehadiran gereja 350 jiwa, gol persembahan 54 juta. Kami percaya Engkau mencurahkan berkat-Mu, membuka tingkap-tingkap langit, sehingga gereja-Mu boleh berkecukupan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka.
dan kami percaya Engkau melimpahkan segala kasih karunia kemurahan berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Tuhan, kami terus mohon pertolongan-Mu. Engkau yang mencurahkan Tuhan kuasa-Mu atas Pucang Gading, sehingga pelayanan kami yang ada di sana semakin bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kerinduan kami, kehadiran mencapai 50 jiwa, juga Tuhan Yesus persembahan 5 juta, juga kami boleh memiliki tempat ibadah secara permanen. Engkau yang menolong, menjamah, mengurapi, memberkati, melawat umat-Mu yang ada di sana, supaya kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan hidup taat setia di hadapan hadirat-Mu. Yang sakit, Tuhan menolong, menjamah, memberi kesembuhan dan pemulihan. Ibu Yudaningsih yang ada di Pucang Gading, Ibu Teresia dijamah, dipulihkan. Kami berdoa Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus disempurnakan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Budi Wibowo yang ada di Bandung dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Bapak Paulus Sarmo yang mengalami sakit jantung, dijamah jantungnya, dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Ibu Mala yang sakit, yang sering mengalami sakit. Kami berdoa segala sakit, kelemahan, kuasa apapun yang mengganggu dipatahkan dalam nama Yesus, dipulihkan dan disembuhkan. Mengucap syukur Bapak Yeskel Sunarti yang sudah pulang dari rumah sakit, Tuhan sudah menyembuhkan. Engkau terus sempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa, bersehati menyerahkan Ibu Angel dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang luar biasa melalui bilur dan darah-Mu yang ajaib yang menjamah Ibu Angel, sehingga Ibu Angel boleh mengalami keajaiban, pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu atas Ibu Angel ya Tuhan. Ibu Yohanes Haryanto terus dipulihkan, disembuhkan. Bapak Gideon Yatman mengucap syukur, Engkau terus memulihkan bekas operasinya sehingga sembuh, pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Hariningsih juga yang Tuhan Yesus sudah mengalami jamahan-Mu, sudah mengalami pemulihan-Mu. Kami percaya Engkau terus sempurnakan anak Marcel, anak Devarel, juga mereka boleh bertumbuh secara sempurna. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk umat-Mu yang mungkin saat ini sakit di rumah, maupun yang Tuhan Yesus ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Kami mohon jamahan-Mu yang memulihkan mereka, yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang lemah iman kami berdoa, Allah Roh Kudus yang menjamah setiap jemaat-Mu yang lemah iman, yang undur, malam hari ini kuasa Roh Kudus yang menjamah mereka sehingga mereka mengalami kebangkitan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kemerdekaan, dan mereka boleh dilepaskan dari segala ikatan dosa dan pelanggaran dan hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang melawat, menjamah bangsa kami sehingga bangsa kami dipulihkan. Mengucap syukur kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami sehingga pandemi semakin turun dan terkendali. Tuhan terus akan memimpin Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, juga seluruh anggota kabinet. Kami berdoa untuk seluruh kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Kami serahkan Tuhan untuk aparat-aparat pemerintahan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu supaya semuanya Tuhan boleh bergandengan tangan untuk menanggulangi bahaya pandemi virus corona yang sedang terjadi. Kami berdoa
Engkau memberkati untuk situasi kondisi baik ekonomi, politik, keamanan supaya terjaga dengan baik. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali atas negeri kami tercinta Indonesia. Kami berdoa menyerahkan Jawa Tengah, kota Semarang. Tuhan juga memberkati, mengurapi, menjamah supaya kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai. Oh Tuhan Yesus, pandemi COVID-nya segera turun dan terkendali, bahkan menjadi zona hijau kembali, sehingga kami bisa beribadah secara tatap muka dan kami bisa beraktivitas secara normal. Terima kasih, berkati wali kota dan seluruh jajarannya. Kami juga menyerahkan untuk daerah Telogo Sariwetan. Engkau terus memberkati, mengurapi, menjamah supaya daerah Telogo Sariwetan diberkati. Bapak Lurah LPMK Babinsa, Tuhan memberkati Bapak RW, Bapak RT, juga masyarakat sekitar, supaya relasi kami sungguh satu relasi yang saling menghormati dan menghargai, dan Engkau memberkati supaya keberadaan gerejamu boleh memancarkan berkat. Terima kasih Bapak, malam hari hamba serahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang berdoa, yang sedang, oh Tuhan Yesus, mereka senantiasa berseru dan berharap kepadamu, baik untuk usaha, pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, pekerjaan mereka, jualan mereka, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah, dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala kasih karunia dan kemurahan-Mu, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Biarlah suasana surgawi senantiasa tercurah di tengah-tengah seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam doa kami, dan akan dilanjutkan berdoa dari rumah masing-masing untuk pergumulan-pergumulan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang menyendengkan telingamu bagi setiap seru doa seluruh umat-Mu pada malam hari ini, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan, mengalami kemurahan, mengalami anugerah-Mu yang melimpah-limpah. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi seluruh umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.